seminimum mungkin ya untuk mencapai tujuan. Itu yang dinamakan dengan efisien. Sebetulnya sama ya, pengertian intinya sama untuk pengertian manajemen operasional ini. Dan di sini mungkin ya, bukan hanya saja perusahaan yang besar yang membutuhkan manajemen operasional, tetapi seperti sekolahan, rumah sakit ya, bank, dan perkumpulan orang banyak yang menghasilkan suatu barang ya, yang menghasilkan keuntungan ya, itu semuanya membutuhkan yang namanya manajemen operasional. Dan di sini ya, manajemen operasional itu dalam menjalankan fungsi manajemen ya, seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian kegiatan produksi atau operasi. Jadi selain itu juga, manajemen operasional merupakan salah satu dari 4 fungsi utama. Jadi operasi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Jadi di sini ya, untuk manajemen operasional sendiri, dengan kita mempelajari manajemen operasional dapat diketahui ya hal yang dikerjakan oleh manajer. Dengan mengetahui hal yang dikerjakan manajer operasional, maka dapat dikembangkan keahlian yang penting untuk menjadi manajer operasional dan mengembangkan karir di bidang operasi. Bahwa diketahui di sini manajer adalah fungsinya sangat-sangat berpengaruh sekali di suatu organisasi, karena di sini manajer adalah yang memutuskan dari hal sekecil ataupun sebesar keputusan yang mau diputuskan di dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah kegiatan manajemen operasional. Nah, kegiatan manajemen operasional ya, manajemen operasional berkaitan dengan pengelolaan semua proses individu seefektif mungkin. Jadi di sini untuk dalam fungsi operasi, keputusan manajemen itu dapat dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan strategis atau jangka panjang. Yang kedua adalah keputusan taktik jangka menengah, dan yang ketiga adalah keputusan perencanaan dan pengendalian operasi atau jangka pendek. Di sini saya akan jabarkan satu persatu ya. Keputusan strategis jangka panjang, yang dimana di level strategis ini ya mempengaruhi keefektifan perusahaan atau organisasi jangka panjang. Keputusan ini harus seiring dengan strategi korporasi. Keputusan yang dibuat pada level strategis ini merupakan kondisi yang tetap atau merupakan patokan dalam melaksanakan kegiatan operasional jangka menengah dan jangka pendek. Jadi di sini ya, keputusan level strategis ini menjadi patokan. Jadi dari pertama dibuat itu tinggal nanti akhirnya mengikuti aja. Jadi apa yang telah disetujui ya. Jadi di sini yang dinamakan adalah level strategis atau keputusan strategis. Dan yang kedua adalah keputusan taktik atau jangka menengah. Jadi di sini untuk perencanaan jangka menengah meliputi penjadwalan material dan tenaga kerja untuk mencapai sasaran jangka panjang. Di sini sama ya, jangka menengah itu tujuannya adalah untuk mencapai ke jangka panjang. Sementara itu ya, untuk perencanaan dan pengendalian operasional yang jangka pendek sendiri mencakup rencana kerja harian atau mingguan. Jadi prioritas menyelesaikan pekerjaan dan pihak yang melaksanakan kegiatan operasional tersebut. Seperti itu. Oke, jadi operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi yang mengubah input menjadi input menjadi output. Manajer operasi memiliki kedudukan yang sama dengan manajer fungsional lainnya seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi manajemen seperti perencanaan. Jadi di sini adalah manajer
manajer operasi ya, itu memiliki kedudukan yang sama. Dan di sini ya ada beberapa perbedaan ya di antara perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa layanan adalah mengubah atau transformasi dari input menjadi output. Jadi di sini oke Kak, bisa next. Yang pertama adalah interaksi. Ya Kak Farah, bisa di next Kak. Oh oke, sorry. Oke, terima kasih. Ya, yang di sini adalah perbedaan perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa layanan adalah mengubah atau transformasi dari input menjadi output. Jadi perbedaannya adalah yang pertama itu adalah interaksi dengan pelanggan. Jadi berwujud atau tidaknya output dan dapat atau tidaknya disimpan keberadaan pelanggan dan pertimbangan kualitas. Jadi di sini dalam hal interaksi dengan pelanggan, perusahaan jasa lebih banyak berinteraksi dengan pelanggan dalam menentukan jasa yang akan diberikan. Yang kedua adalah output perusahaan manufaktur, tampak atau terwujud, berwujud ya. Sedangkan output perusahaan jasa tidak tampak atau tidak terwujud, sehingga tidak dapat disentuh, tidak dapat dibau, atau dilihat. Selain itu juga ya, perusahaan manufaktur dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan output perusahaan jasa tidak dapat disimpan. Jadi kalau perusahaan jasa itu tidak dapat disimpan ya, perusahaan manufaktur itu bisa dapat disimpan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah keberadaan pelanggan dalam proses atau kegiatan operasional. Di sini dalam perusahaan jasa, keterlibatan pelanggan sangat tinggi. Untuk mendapatkan layanan pemotongan rambut misalnya ya, pelanggan harus datang sendiri ke salon. Nah, jadi tentu saja pelanggan akan memilih salon yang sesuai dengan keinginan dan pertimbangannya. Baik kedekatan hubungan dengan pemilik salon, ya, kedekatan lokasi, kesesuaian waktu, kenyamanan sarana pelayanan di salon, keramahan dan keahlian tukang cukurnya, dan harga yang terjangkau. Jadi di sini sebagai pelanggan itu akan melihat ya, kalau melihat oh pemiliknya itu ramah ya, pelayanannya itu prima, lokasinya itu dekat ya, dan dengan pemilik salon itu hubungannya baik. Nah, maka pelanggan itu akan memilih ke situ. Oke, dan yang terakhir adalah kualitas produk dan jasa atau layanan yang diberikan. Jadi di sini kualitas menurut pelanggan bersifat sangat subjektif ya, masing-masing pelanggan menilai kualitas dengan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan keawetan, kenyamanan yang digunakan, kemudahan dalam perawatan, atau penampilan produk, kecepatan atau ketepatan waktu pelayanan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, teman-teman semuanya ya, untuk modul 1 kegiatan belajar pertama yang bagian pertama dan kedua cukup sekian, dan dilanjut oleh kegiatan belajar pertama, yaitu adalah bagian yang ketiga, fungsi-fungsi operasional, yang akan diteruskan Mbak Ade. Oke Mbak Ade, saya persilahkan. Oke, terima kasih udah dengar suara saya, teman-teman. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya buat Mbak Susan. Di sini perkenalkan, udah dikenalin ya, nama saya Adi Yuliana. Saya akan menjelaskan bagian yang ketiga atau bagian yang ke-C, fungsi-fungsi operasional. Kegiatan dalam manajemen operasional meliputi mengorganisasikan pekerjaan, memilih proses, mendesain tata letak, mendesain pekerjaan, mengukur kinerja, pengendalian kualitas, penjadwalan kerja, pengelolaan persediaan, dan perencanaan produksi. Itu nanti yang akan saya jelaskan untuk lebih lanjut.
Manajemen operasional berkedudukan sama dengan ketiga manajemen fungsional, yaitu